Dalam acara penyerahan data agregat kependudukan perkecamatan untuk pemilu tahun 2024, acara yang diselenggarakan pada tanggal 14 Oktober 2022, saya bertemu Rizky Prihanto, salah satu Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, sesuai dengan putusan SK Kemenkumham terakhir tanggal 1 Agustus 2022. Dalam wawancara, kami sempat mengenang masa-masa pendirian media Berkarya TV, suaraberkarya.com, dan masa-masa kelolosan Partai Berkarya. Rizky Prihanto adalah web developer yang lebih banyak di belakang layar, sementara saya dan tim lebih sering muncul di depan layar. Simak wawancara eksklusif bersama Rizky Prihanto sampai habis agar tidak terjadi gagal paham yang mengakibatkan gagal informasi, sehingga kita terhindar dari rasa terzalimi. Masih dengerin aja karya dari pemimpin masa depan, dan pada kesempatan siang hari ini saya ketemu juga dari Partai Berkarya. Dan saya kaget jujur melihat Partai Berkarya ada di sini, karena banyak sekali dinamika sebelumnya yang memang sempat menaikkan level nama Partai Berkarya sendiri. Bagaimana hari ini? Ya, kita datang ke sini itu undangan dari KPU resmi, kan? Makanya kita eksis di sini. Ya jangan kaget-kaget juga sih sebenarnya, karena Partai Berkarya juga masih ada meskipun sedang mengalami dinamika ya, gonjang-ganjing internal. Cuma apa yang bikin kaget nih? Karena saya tahu sejarah Partai Berkarya bahwa Partai Berkarya itu adalah dengan suara 2 juta lebih, hampir 3 juta, dan kita tahu bahwa dinamika di Partai Berkarya itu sangat luar biasa, dan banyak pesanan dari daerah juga dan bertanya, khususnya saya dari dulu media Berkarya bertanya bagaimana Partai Berkarya ke depannya. Mungkin bisa jelaskan sedikit atau? Oke. Sebenarnya gini ya, konstituen Berkarya itu tetap ada ya, tetap mungkin sudah lebih dari 2 juta. Karena kita kan selama berproses setelah pemilu 2019 kita juga terus melakukan sosialisasi, partisipasi masyarakat segala macam. Jadi bagi konstituen Berkarya itu masih tetap banyak ya, gitu kan. Dinamika internal kan hanya di level kepemimpinan, terutama pusat. Memang benar ada pengaruhnya ke daerah. Cuma ketika kita sempat juga turun ke lapangan, bagi mereka juga tidak tahu menahu tentang apa sih dinamika yang terjadi itu, gitu kan. Ketika yang mereka lebih nilai adalah perjuangan berkarya terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Mereka tidak penting sama pemimpinnya siapa segala macam. Jadi ya boleh dibilang ya yang lompat gerbong hanya masinis gerbongnya aja yang lompat, kalau konstituennya tidak. Kalau buat masyarakat ya teman-teman para Soehartois, simpatisan partisipan Berkarya, ya nanti di pemilu 2024 ya silakan pilih partai yang akan lebih merepresentasikan, memperjuangkan mimpi-mimpi dari Bapak Pembangunan Indonesia, Haji Muhammad Soeharto almarhum itu. Dan kita sih yakin suatu saat di kertas suara 2024, seandainya muncul itu nama Partai Berkarya, silakan pilih. Seandainya muncul logo Partai Berkarya di kertas suara, silakan pilih. Karena kita tetap konsisten sebagai anak ideologis Haji Muhammad Soeharto untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia. Kita bicara 2024, kalau sampai ada logo Partai Berkarya, silakan pilih. Kalau ada, berarti ada proses di sini yang mungkin bisa diceritakan atau? Boleh nggak saya ambil hak saya untuk tidak menjawab? Karena ya bagaimana ya? Proses sih masih tetap dilakukan. Proses hukum sedang berjalan. Cuma saya tidak bisa cerita lebih lanjut karena mungkin bukan kompetensi saya untuk menjelaskan, ya kan? Kalau misalnya mau, silakan wawancara ketum. Bagaimana? Kalau misalkan ada kesempatan, saya silakan ketemu sama Pak Mudi. Saya belum ada kesempatan aja, makanya. Itu dia. Kita harapkan dari teman-teman media ini kan juga berimbang lah, memberikan liputannya segala macam kan. Jadi ya ada satu sudut pandangan dan sudut pandang lain juga perlu dikupas gitu. Nah, ini salah satu yang harus saya perjelas di dalam media pemimpin masa depan yang memang secara de facto dulu itu adalah Berkarya TV. Media itu jangan sampai hanya dimonopoli untuk menampilkan satu sosok saja. Kalau dulu mungkin ya hanya yang diliput itu lagi karena yang ngundang itu lagi. Nah, ya sekarang media yang kita coba kembangkan ini itu memberikan ruang berpikir yang sama ke tokoh-tokoh lokal, regional. Gagasan-gagasan mereka itu kita liput
kita publikasikan, kita perkenalkan ke masyarakat, dan itu ruangnya sama besar dari ketum sampai ke kader anggota PAC kelurahan itu punya kesempatan yang sama besar untuk eksis di media gitu. Oke, ini kita kan mengawali berkarya, pendiri berkarya juga. Bahwa kemarin di beberapa media saya sampaikan bahwa pendiri itu tidak hanya di pusat tapi di daerah, di pelosok desa. Ya mungkin sekarang lihat tayangan ini di desa, kecamatan, korwe, korte itu pendiri semua di sana. Pejuang Partai Berkarya. Dan kita lihat bahwa Partai Berkarya hari ini yang saya temukan adalah Rizky Prihanto, Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Pemenangan Partai. Yakin Partai Berkarya akan eksis 2024 dan ini menjadi jawaban closing statement kali ini. Silakan. Closing statement ya, betul itu tadi kata Elhan bahwa pendiri partai itu bukan hanya permainan pusat. Partai itu bukan hanya sekedar yang ada di ibu kota negara saja. Kita juga membangun partai di kabupaten kota, di kecamatan, dan itu kita harus apresiasi. Mereka adalah pendiri, mereka juga yang memulai dulu berkarya, ya layaklah mereka juga disebut pendiri. Jangan dimonopoli oleh segelintir oknum bahwa pendiri itu adalah hanya pusat, hanya sekian, hanya ada 7 orang, 8 orang, 10 orang, itu tidak. Pendiri partai itu di akte pendirian partai saja itu harus ada 75% kabupaten provinsi dan 50% kabupaten kota, itu pendiri semua, Bos. Jadi kita jangan nafikan itu, dan kita berterima kasih kepada pendiri Partai Berkarya yang saat ini masih setia dengan Partai Berkarya, memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama dari niche market para Soehartois ya, untuk kita terus berjuang mengabdi. Kalaupun nanti kita bisa mendapatkan ruang jalan untuk berdiplomasi secara politik di pemilu 2024 ya oke, kita akan teruskan perjuangan itu maksimal. Kalaupun tidak ya walau alam. Yang jelas perjuangan tidak berhenti hanya ketika mendapat tiket atau tidak mendapat tiket gitu kan. Masih banyak media-media, channel-channel perjuangan lain yang bisa terus dilakukan oleh teman-teman di daerah-daerah masing-masing. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Sekarang saya bilangnya saudaraku. Siap. Karena tetap bersaudara walaupun kita memang sudah beda. Sekarang hitam bukan saya lebih memilih untuk tidak berpartai hari ini. Ada tips mungkin buat saya nih biar sekalian direkam. Tidak berpartai tapi tetap di politik. Saya mau nyalon DPD. Oh, nyalon DPD bagus. Nyalon DPD sebagai senator ya perjuangkanlah masyarakat. Ada mungkin beberapa klaster-klaster masyarakat yang aspirasinya kurang tertampung di partai politik karena mungkin ada benturan dengan ideologi, dengan pandangan politik segala macam. Tapi DPD lebih fleksibel, bisa masuk ke zona-zona aspek-aspek yang belum tersentuh oleh partai politik. Ya, terus Gitu. Jumatan dulu kita. Oh siap, oke. Oke, Ya. pemirsa pemimpin masa depan dimanapun berada, ini yang bisa saya sajikan pada hari ini kebetulan wawancara eksklusif bersama salah satu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, partai yang sangat luar biasa, di mana dinamika di dalam batang tubuh Partai Berkarya tidak berhenti, ada lagi. Bahkan mohon maaf ya, Munaslup aja ini Munaslup kita bingung. Itu Tapi tandanya itu seksi. tandanya partai yang seksi, itu tandanya partai yang hidup, itu tandanya partai yang sangat menjadi rebutan. Kenapa? Beda dengan partai politik yang nggak ada apa-apanya, diem, hilang gitu, ditelan sejarah. Tapi Partai Berkarya ini terus saja bergolak. Ini sangat luar biasa. Apa? Ada kekuatan besar di dalam Partai Berkarya yang bisa turut serta menentukan bangsa dan negara ke depan. Satu lagi closing statement. Teman-teman Partai Berkarya ada yang bilang kan, pelaut yang handal itu tidak lahir dari ombak yang tenang, ya kan? Jadi ya kita nikmati saja ombak ini, gitu kan? Toh kita juga insya Allah nih bisa mengendalikan ombak supaya kita bisa berlabuh ke pelabuhan yang kita tuju bareng-bareng. Closing statement cukup di situ. Saya lanjutkan bahwa saya tambahkan politisi yang berasal dari Partai Berkarya adalah politisi-politisi yang ulung, pejuang, dan gigih. Begitupun yang sekarang sudah kemana-mana itu pejuang-pejuang. Selamat berjuang di partai yang lain. Dan kita akan ketemu lagi 2024 dalam menentukan bangsa dan negara ke depan. Terima kasih.